Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertemuan ke-8, kelas B, akan mempresentasikan Project 2, yaitu mengumpulkan data masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, hipotesis teori, dan model penelitian. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Fahmi Mahmudin Siregar, Haikal Syahid Abdullah, Latifah Firdausah, Rizky Anindya Putri, saya sendiri Tasya Indah Firdausi, dan Yondra Putri Amarawati. Judul penelitian dari kelompok kami yaitu mengenai pengaruh komunikasi persuasif iklan lem mineral di televisi terhadap minat beli mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, mengumpulkan data masalah. Sebelum mengumpulkan data masalah, kita harus tahu apa itu masalah. Nah, penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu masalah. Menurut Emory 1985, semua penelitian, baik itu penelitian murni maupun penelitian terapan, berangkat dari masalah. Dan hanya penelitian terapan yang hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan. Menurut Tuchman 1998, dalam proses penelitian, memilih masalah penelitian sering merupakan tahapan yang paling sulit. Apabila dalam suatu penelitian dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebetulnya proses penelitian itu telah 50% selesai. Nah, oleh karena itu, menemukan masalah dalam proses penelitian merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka penelitian akan segera dapat dilakukan. Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan perencanaan. Menurut Stromer 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. Maka dari itu, masalah penelitian dapat dicari dengan mengumpulkan data-data melalui berbagai sumber. Data-data yang dikumpulkan harus relevan dengan masalah penelitian. Pada penelitian kami yang berjudul Pengaruh Komunikasi Persuasif Ikan Lem Mineral di TV terhadap minat beli mahasiswa ilmu komunikasi UNJ, kami menemukan masalah penelitian ini yaitu meningkatnya penonton televisi di masa pandemi yang mana aktivitas masyarakat sebagian besar dilakukan dari rumah dan air minum lem minerale yang mempunyai iklan yang unik. Ini data masalah yang kami temukan. Yang pertama, menurut data dari laman mediaindonesia.com, berdasarkan pantauan Nielsen Television Audience Measurement atau TIM di 11 kota menunjukkan pada awal pandemi COVID-19, penonton televisi dari rating 12 menjadi 13,8%, yaitu berarti penambahan 1 juta pemirsa televisi. Yang kedua, peningkatan durasi menonton TV dari rata-rata 4 jam 48 menit menjadi 5 jam 29 menit. Lalu penonton dari kelas atas atau upper class menunjukkan kecenderungan lebih lama menonton televisi juga terus meningkat. Terlihat dari rata-rata rating 11,2% menjadi 13,7%. Nah, selain karena penerapan PSBB dan work from home, update-nya berita tentang COVID-19 di televisi menjadi salah satu penyebab kenaikan jumlah penonton televisi. Selanjutnya ada fakta mengenai lem mineral. Lem mineral merupakan salah satu merek air mineral di Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya yang berinduk pada Mayora Group. Produk lem mineral mempunyai beragam ukuran, lalu slogannya dalam iklan air mineral, jelas lem mineral ya, yang mempunyai pesan bahwa jika memilih air mineral, sudah tentu yang bermerek lem mineral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga data masalah dari penelitian kami dengan judul Pengaruh Komunikasi Persuasif Iklan Le Minerale di TV terhadap minat beli mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Saya menemukan data masalah seperti berikut. Televisi adalah media iklan yang paling menstimulasi secara visual. Iklan TV adalah bentuk iklan yang mudah diakses dan paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Semakin menarik iklan yang ditampilkan di televisi, maka akan berdampak kepada semakin meningkatnya minat beli konsumen. Hal ini dinyatakan oleh Griffiths dalam penelitian Winata dan Nur Cahaya tahun 2017 di halaman 5662. Nah,
Dari faktanya, Le Minerale ini menayangkan iklan di televisi pada tahun 2017 dengan menggandeng modelnya yakni Dr. Reisha Broto Asmoro sebagai salah satu model dalam iklannya tersebut. Nah, dalam iklannya pun Le Minerale menceritakan tentang keunggulan produknya dan menggunakan slogan kebaikan alam di setiap tetesnya dan juga ada manis-manisnya gitu. Hal itu sangat mengesankan dan terkenal di kalangan konsumen Le Minerale. Selanjutnya, saya juga menemukan data masalah yang dinyatakan oleh Purnawan tahun 2002. Di sini beliau menyatakan bahwa dalam periklanan, teknik komunikasi persuasif sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang ditawarkan, selain dengan menunjukkan kelebihan atau keunggulan produk. Nah, dalam iklan Le Minerale ini terdapat kalimat persuasif yang termasuk ke dalam komunikasi persuasif juga, yakni adalah slogan dari Le Minerale, bikin tenang, bikin nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut terdapat ajakan bahwa Le Minerale jika diminum akan membuat diri ini tenang dan nyaman. Hal ini membutuhkan bahwa iklan dalam Le Minerale ini terdapat teknik komunikasi persuasif yang dibutuhkan untuk mempengaruhi minat beli para konsumen. Saya Latifah Firdausa, nomor hadir 20, akan memaparkan tentang rumusan masalah pada kesempatan kali ini. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian adalah langkah awal yang dilakukan sebelum melanjutkan proyek penelitian. Pertanyaan penelitian harus dipersempit dan difokuskan kepada topik penelitian. Sebuah pertanyaan penelitian memiliki satu atau sejumlah kecil hubungan sebab akibat. Pertanyaan penelitian adalah tentang keyakinan atau hubungan yang dilaporkan sendiri. Jika variabel penelitian dapat diukur dengan meminta jawaban dari seseorang, maka survei adalah pilihan yang tepat untuk menjadi instrumen dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dalam penelitian kelompok kami yaitu apakah komunikasi persuasif dalam iklan Le Minerale di televisi berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya itu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh komunikasi persuasif dalam iklan Le Minerale di televisi terhadap minat beli pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Manfaat penelitian ini yaitu terbagi dua, yaitu yang pertama manfaat praktis untuk menambah kajian di bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi pemasaran dan komunikasi persuasif. Berikutnya yaitu manfaat secara akademis, yaitu untuk menambah pengetahuan baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca, dan sebagai studi pustaka untuk penelitian-penelitian sejenis yang akan datang. Baik, selanjutnya saya Rizky Anindya Putri dengan nomor hadir 36 akan melanjutkan mengenai literatur review. Jadi literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh peneliti dan juga praktisi. Nah, dalam penelitian ini, literatur review yang serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh M. Nasir Ibrahim dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Pengaruh Media Iklan Terhadap Pengambilan Keputusan Membeli Air Minum dalam Kemasan Merek Aqua pada Masyarakat Kota Palembang. Nah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa media yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli air minum yaitu media iklan televisi, diikuti media iklan majalah, dan juga media iklan spanduk. Yang kedua, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Supriyono dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Perilaku Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Membeli Air Minum Merek Aqua di Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada variabel suasana, dialog, dan personal mempunyai pengaruh yang sangat signifikan pada pengambilan keputusan pembelian, serta model iklan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian.
Lalu yang ketiga, karya Uzli Fatul Hasanah dan Novi Kurniasi yang berjudul Pengaruh Iklan Terhadap Citra Merek Konsumen KFC Ciracas Jakarta Timur. Dalam penelitian ini, variabel iklan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image pada konsumen di KFC Ciracas Jakarta Timur. Iklan merupakan salah satu dari komunikasi pemasaran dan sebagai salah satu strategi marketing yang diterapkan oleh perusahaan karena iklan sebagai salah satu alat promosi penjualan yang mampu mempengaruhi brand image. Lalu selanjutnya, Sarah Adela R., quote Nuraini C., dan Layung Pamarasti Marta yang berjudul Pengaruh model iklan terhadap citra merek produk Pons, yang memiliki kesimpulan dengan memiliki citra merek yang kuat, sebuah perusahaan dapat menunjukkan bahwa produknya memiliki kualitas yang baik dan terpercaya. Hal itu dapat menimbulkan rasa percaya bagi siapa saja yang masuk ke dalam target pasar. Nah, salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan menggunakan model iklan atau endorser sebagai direct source atau sebagai pembicara yang mengutarakan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa. Selanjutnya yang kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tina Rahmatin yang memiliki judul Pengaruh Komunikasi Persuasif Personal Sales Terhadap Keputusan Pembelian Produk Al-Quran Miracle The Reference Event. Penelitian yang memiliki 86 orang responden ini dilakukan guna menganalisis bagaimana cara komunikasi persuasif personal sales Al-Quran Miracle The Reference Event dalam mempersuasi konsumennya dalam memutuskan pembelian produk tersebut. Dan dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan personal sales tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan keputusan konsumen, yaitu perubahan afeksi, kognisi, dan juga konasi. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan adanya beberapa faktor penghambat dalam komunikasi persuasi tersebut seperti perhatian, pemahaman, dan juga penerimaan pesan. Lalu literatur review yang keenam, penelitian dilakukan oleh Syani Putriani, Anushirwan Muin, Roswita Oktavianti dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Komunikasi Persuasif Endorser Rachel V-nya terhadap minat beli pada kalangan pengguna Instagram. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa yang pertama terdapat pengaruh komunikasi persuasif terhadap minat beli dan signifikan. Yang kedua, terdapat hubungan yang cukup antara komunikasi persuasif dengan minat beli. Dan yang terakhir, komunikasi persuasif memberikan kontribusi sebesar 30,8% kepada minat beli konsumen. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Fahmi Mahmudin Siregar akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai literatur review. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Avianto Aryo Wicaksono dan Purnomo Raharjo dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Daya Tarik Iklan Sensodyne Terhadap Minat Pembelian Produk Pasta Gigi Sensodyne. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Berdasarkan hasilnya, dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dari daya tarik iklan Sensodyne di televisi tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap minat pembelian produk pasta gigi Sensodyne itu sendiri. Hal tersebut terlihat ketika daya tarik iklan sangat menarik, tidak ada responden yang berminat membeli pasta gigi Sensodyne. Selanjutnya, penelitian yang serupa juga telah dilakukan oleh Desi Natalia dan Berta Reni Puji Mawarti yang berjudul Pengaruh Komunikasi Persuasif Sales Kartu Kredit Terhadap Keputusan Menggunakan Kartu Kredit Bank BCA. Penelitian ini dilakukan guna mencari tahu efek pengaruh komunikasi persuasif yang dilakukan oleh sales kartu kredit Bank BCA terhadap keputusan para pelanggan dalam penggunaan kartu kredit. Penelitian yang memiliki 100 responden ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang cukup besar dari komunikasi persuasif dari sales itu sendiri terhadap keputusan pelanggan dalam menggunakan kartu kredit Bank BCA. Selanjutnya, penelitian yang selaras juga pernah dilakukan oleh Faisal yang memiliki judul Pengaruh Iklan Minuman Segar di Televisi Terhadap Minat Beli Minuman Pelajar SMA Budi Luhur Pekanbaru. Penelitian yang memiliki 66 responden ini bertujuan untuk mencari tahu apakah komunikasi persuasif yang dilakukan dalam iklan minuman segar di televisi dapat mempengaruhi minat beli minuman pelajar di SMA tersebut. Dan berdasarkan penelitian tersebut, hasil yang didapat adalah komunikasi persuasif memiliki pengaruh yang cukup tinggi dengan nilai 54% dalam mempengaruhi pelajar dalam membeli minuman segar setelah melihat iklan minuman segar di televisi.
Terakhir, mengenai literatur review, penelitian serupa telah dilakukan oleh Siti Mohalifah yang berjudul Pengaruh Komunikasi Persuasif Sales Promotion Girl Rokok Jarum Black Mild terhadap minat beli konsumen di Summarecon Mall Serpong. Penelitian tersebut dilakukan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh dari komunikasi persuasif Sales Promotion Girl Jarum Black Mild dalam mempengaruhi minat beli pelanggan. Penelitian ini memiliki 60 orang responden yang menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Sales Promotion Girl Jarum Black Mild memiliki pengaruh dalam minat pembelian jarum Black Mild. Berikut adalah persamaan dan perbedaan dalam penelitian tadi, yang sejumlah 10 penelitian. Persamaannya adalah 6 dari 10 penelitian membahas tentang iklan, sedangkan 4 lainnya membahas tentang komunikasi persuasif. Dan persamaan lain adalah variabel minat beli sebagai variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya adalah perbedaannya. Menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya dan juga jumlah responden dan juga populasinya yang berbeda. Selanjutnya adalah hipotesis teori. Hipotesis teori merupakan dugaan sementara dari masalah yang telah dirumuskan, dan hipotesis teorinya adalah apakah terdapat pengaruh komunikasi persuasif iklan Lemon Raleigh di televisi terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk model penelitiannya, yaitu suatu gambaran yang menggambarkan hubungan antar variabel. Di sini dapat dilihat bahwa variabel X, yaitu iklan, memengaruhi variabel Y, yaitu minat beli. Jadi variabel X bertindak sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.